Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mau sharing masalah lampu ya. Ini penting ya buat teman-teman supir nih. Ini soalnya kejadian yang langka ya. Jadi ada kendala nih pas diinjak remnya, rem ya. Itu lampu kecil nyala semua ya. Itu supirnya bingung ya. Itu supirnya lagi bersih-bersih filter udara tuh. Dia lagi bersihin filter udara ya. Nah, itu minta tolong saya, minta dibenerin ya. Saya ulang lagi ya. Ini pentingnya jangan di skip buat teman-teman supir. Ini kadang-kadang hal sepele, tapi kalau kita nggak tahu pusing ya. Jadi ada kejadian pas diinjak rem, ini lampu kecil ya, lampu box, lampu yang di bumper, termasuk lampu kecil yang di headlampnya itu nyala semua ya. Ya, kita pakai langsung ya. Saya injak tuh, ini nyala tuh. Nyala ya, kalau diinjak nyala semua nih. Yang di dashboard juga nyala ya. Kalau saya injak pedal remnya, pedal rem ya, tuh nyala ya. Ya, kalau lagi ya, sorry ya, tadi kurang jelas ya. Ini ada kejadian. Jadi kemarin ya, dari kemarin tuh punya mobil lagi bersih-bersih filter tuh ya. Jadi kalau diinjak pedal remnya, tuh lampu kecil nyala semua ya. Lampu box, lampu yang di tanduk ya, lampu kecilnya nyala semua ya. Ini sampai bingung ya. Ini gampang ya, cuma kadang-kadang kita nggak tahu ya. Ulangi lagi ya. Kalau saya rem, ini lampu kecilnya nyala semua nih, lampu seri ya. Saya rem, tuh ya, tuh. Kalau saya injek remnya nyala tuh. Lampu boxnya juga nyala nih. Saya injek remnya, tuh. Di depan juga nyala. Nah, kalau nginjak remnya, iya. Tolong remnya injak, ini ya, remnya ya. Tuh, lepas. Nih, coba injak. Tuh, lampu kecil nyala tuh. Ya. Tuh. Udah cukup. Nah itu supirnya lagi bermeter ya. Nah, ini nggak usah khawatir ya, ini gampang. Bahkan ada ya, waktu saya pernah kejadiannya berulang-ulang. Jadi pas malam hari itu posisi kunci dicabut ya, pintu dikunci. Yang punya mobil tidur ya, tiba-tiba lampu besar ya, lampu dim itu nyala sendiri ya. Kalau orang nggak tahu kan dikira ada hantunya ya, padahal enggak. Nah, waktu itu ya saya minta kontaknya, saya buka ya. Ternyata ya itu masalah sepele. Jadi ini kan di bawah sini ada soket lampu ya. Itu basah, banyak kerak, banyak jamur ya. Dibersihin sembuh. Terus ada lagi. Pas kendaraan diem, tiba-tiba klakson hidup diri. Pernah ngalamin kan? Itu banyak penyebabnya. Mungkin klakson ya, kemasukan air, konslet bisa juga relaynya rusak juga bisa. Soalnya di relay kan ada sistem langsung ya. Itu kalau konslet kodi ini nyala terus klaksonnya. Itu banyak. Kemarin ya, baru kemarin juga ada lagi ya. Pas saya injek lampu rem, lampu dim nyala redup juga ada. Nah sekarang saya injek rem, lampu kecil ya, tuh nyala tuh. Lampu serinya nyala semua. Nah ini langsung kita perbaiki. Tadi udah saya lepas ya, kabel soket yang di chassis kan ada ya, itu sambungannya kita lepas. Saya rem, sembuh, nggak nyala ya. Nah, ini udah saya sambung lagi ya. Jadi kabel soket yang di chassis ya, itu yang di dalam chassis kan ada ya
sambungan kabel. Saya lepas, saya injek rem, sembuh. Nah, berarti masalah bukan di jalur yang ke depan, tapi jalur yang ke belakang. Sekarang saya mau lepas dulu ya tempat bohlamnya, barangkali yang saja. Saya mulai dari yang sebelah kiri dulu nih. Soalnya jalur yang ke depan nggak ada masalah. Berarti jalur yang ke belakang. Ya, saya ke belakang dulu nih. Lepas ini. Ya, tadi saya mau masuk ke kolong. Ini kan di dalam tas ada sambungan kabel ya, soketnya. Kita lepas. Pedal rem saya injek, sembuh. Nah, sekarang udah saya sambung lagi. Berarti jalur yang ke depan nggak ada masalah. Yang berarti jalur yang ke belakang. Ya, kita cek dulu tempat bohlamnya. Ini asli ya, bukan bikinan, ini asli nih. Saya lepas dulu. Nah, udah saya lepas ini ya. Udah saya lepas, saya taruh dia di bawah. Sama hidupin dulu nih. Ini asli bro, bukan bikinan nih. Makanya jangan di skip. Kadang-kadang sepele ya, tapi kalau kita nggak tahu pusing. Kita coba ya. Rem. Aduh, naik dulu nih. Saya rem ya, saya rem tuh, saya injek. Masih nyala tuh. Saya lepas ya, saya injek lagi. Tuh, masih nyala. Nah, saya injek lagi. Masih nyala ya. Berarti tempat bohlam yang sebelah kiri nggak masalah ya. Sekarang yang sebelah kanan nih. Yang kiri tadi ya, yang kiri tadi saya lepas dia, tapi tetap nyala ya. Jadi dibuka tetap nggak ada, maksudnya nggak ada perubahan ya, tetap nyala. Sekarang kita mau lepas yang sebelah kanan nih. Nah, kita lepas dulu. Ya, saya lepas nih. Saya taruh di bawah. Ya, ini langsung saya praktekin nih. Saya belarem, saya injak. Tuh ya. Sembuh, bro. Saya lepas. Saya injak lagi belaremnya. Sembuh ya. Tuh. Sekarang sama mau pasang bohlamnya lagi nih. Ini ya bohlamnya, tapi sebenarnya kita cek dulu ya soket lampunya. Soket lampu aman sih ya, tuh kabel-kabel utuh, gak ada masalah nih. Sekarang saya pasang lagi nih. Ini tangan satu agak susah ya, pencet puter. Nah nih, ini soalnya tangan satu bro, agak susah ya, ditekan putar dikit. Nah sekarang kita coba. Sarem tuh masih nyala ya, tuh saya lepas sarem tuh masih nyala ya, tuh nah ini berarti bohlamnya ya. Kita bohlamnya lepas dulu. Ada bohlam baru, Bang. Bohlam kaki 2. Ya, sini. Tuh sebelnya ya. Nah, ini udah rusak ini nih. Nih ya, yang ada masalah nih. Mungkin nggak percaya ya. Masa bohlamnya bisa nih. Nah, coba pasangin. Nih yang masang sebetulnya langsung nih. Ini bukan ada hantunya.
Ini hal sepele, tapi kalau kita nggak tahu pusing. Saya coba ya, rem. Tuh, udah sembuh tuh. Tuh. Coba remin. Mang, direm. Udah sembuh tuh. Rem. Tuh kan, mati. Lepas. Rem. Tuh, ini depannya mati ya. Tuh. Ini hal sepele ya. Kalau kita nggak tahu pusing. Ada juga ya, pas direm, lampu sen nyala juga ada. Videonya udah banyak banget ya. Sekarang udah sembuh ya. Oh, ini supirnya nih, bingung tadi nih. Itu karena apa? Sepele nih, cuman bohlamnya nih. Nggak tahu kenapa ya, yang jelas rusak ya. Sekarang udah sembuh. Sekarang kita pasang lagi. Sama yang sebelah kiri juga kita pasang. Kalau ini nggak ada masalah nih, bolanya masih bagus. Dulu pernah ada juga ya, pas di kalau nggak salah di sen ini juga nyala juga pernah, videonya banyak. Nah, makanya saya tadi bilang ya, jangan di skip ini ya. Ini ya sepele, tapi kalau kita nggak tahu pusing ya. Karena saya kan udah ada biasa ya, jadi nggak pusing. Cuma teman-teman ya, pokoknya kalau pas saya bikin video itu jangan skip. Kadang-kadang yang nggak masuk akal ya, masa direm lampu kecil, lampu apa seri nyala semua, kan aneh ya. Padahal kabel nggak ada yang komplit ya. Caranya gampang, soket yang di tengah-tengah ya, chassis lepas, kita rem ya. Kalau misalkan masih ada masalah, misalkan masih nyala, berarti jalur kabel yang ke depan yang masalah. Tapi kalau udah mati berarti yang ke belakang. Nah, itu bisa kabelnya konslet, bisa juga fittingannya tempat bohlam, bisa juga bohlamnya. Nah, tadi saya cek ya, untuk kabelnya bener-bener nggak ada yang lengket, nggak ada yang kebakar. Tempat lampu fittingannya juga bagus, ternyata bohlamnya. Ya, ini penting. Jadi hal sepele, tapi kalau kita nggak tahu pusing bro. Intinya kalau kita pas lagi perbaikan lampu ya, misalkan ya pas kita nyalain lampu kecil, tiba-tiba sekring putus, nah terus dipasang lagi sekring, nyalain putus lagi, tuh jangan diterusin, nanti sekring habis. Caranya kita telusuri kayak tadi ya, sambungan kabel yang di soket ya, yang di chassis dilepas dulu. Setelah lepas, nah, baru sekring pasang. Kalau masih putus, berarti jalur kabel yang ke depan yang bermasalah. Tapi kalau misalkan udah nggak putus sekringnya, berarti jalur yang ke belakang yang bermasalah. Itu aja sih, tinggal kita telusuri. Itu ya, caranya kayak gitu. Ya, semoga walaupun sepele, semoga ada manfaatnya ya. Iya, ini katanya mau segera berangkat nih. Itu habis bersih-bersih udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.